Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran petugas kantor urusan agama Kecamatan Batu Layar. Kami persilakan dengan hormat untuk langsung menempati tempat yang sudah ditentukan. Sempat hadir dia datang. Iya. Mohon perhatian Bapak-bapak jamaah saksi nikah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai acara ini, kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk men-silent atau menonaktifkan nada dering handphone selama acara berlangsung. Silakan dicek handphonenya Bapak-bapak, Mami-mami. Kalau belum di-silent, mohon untuk di-silent. Untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ialah Ustadz Haji Sudiyarji. Mohon kesediaannya Bapak Haji untuk langsung menempati tempat yang sudah disiapkan di majelis akad. Pun demikian untuk yang akan bertugas untuk menyampaikan khutbah nikah, yakni Ustadz Munzir SPDI. Kami persilahkan untuk langsung menempati tempat yang sudah disiapkan di majelis akad. Pun demikian untuk petugas-petugas yang lain yang nanti akan menyampaikan nasihat dan doa, yakni Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Maskur MPDI, dipersilahkan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan di majelis akad. Untuk langsung menuju ke majelis akad. Bapak yang berbahagia, inilah calon mempelai pria yang bernama lengkap Samsul Hadi yang merupakan putra ketiga dari pasangan Bapak Haji Awaludin dan almarhumah Ibu Siti Aisyah. Good morning and welcome to our bride, Megan Rose Davenport, daughter of Mr. Wayne Davenport and Helen Davenport from Ballina, Australia. Gila. Ngiri. Ampun. Sila, guru. Kami persilakan juga untuk Bapak Kades, mohon berkenan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan di majelis akad. Kami persilahkan untuk Bapak Haji Muhammad Kurdi SPDI untuk menempati tempat yang disiapkan di majelis akad. Pun demikian untuk Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mutamam Khalid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak Al-Mukarramun Tuan Guru yang kami hormati, para atatis, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat,
yang kami hormati Bapak Kades, Bapak-Bapak Kadus, yang kami hormati penghulu kantor urusan agama Kecamatan Batu Layar, yang kami hormati kedua calon mempelai beserta kedua keluarga besar, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan jamaah saksi nikah yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wasilam bainal anam wa fasilam bainal halali wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-wadud al-habibil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumin yuqa illahi wadud wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan yang haram melalui jalan pernikahan. Puji syukur juga mari kita panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya, atas anugerah kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri undangan Sohibul Hajat untuk bersama-sama menyaksikan serta mendoakan keberkahan atas pernikahan kedua calon mempelai yang sesaat lagi akan kita ikuti bersama. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Untuk kelancaran dan keberkahan acara yang sakral ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Lombok, Indonesia. Thanks for you coming. Thanks for joining us. And I'm too proud to be master of ceremony in this special moment. My name is Dev Nuryadi. To bring blessing to this ceremony, let's listen the recitation of the Holy Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, mari kita bersama-sama simak dan renungi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Sudihardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن
إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim, sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Sudiarji. Jamaah saksi nikah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya akan kita simak bersama khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Ustadz Munzir SPDI, dan acara ini akan langsung dirangkai dengan ijab kabul dan penandatanganan berkas pernikahan yang akan dipandu oleh pengurus kantor urusan agama Kecamatan Batu Layar. Kepada Ustadz Munzir SPDI, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هذه العرسين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الحمد لله المصور الأجنة في ظلم الأرحام، جاعل النكاح سببا لبقاء نسل الأنام ووسيلة إلى استباك الشعوب والأقوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الزحام. أما بعد، أول كل شيء ولا أنسى أوصيني وإياكم بتقوى الله. فقال الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلم أن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم الشفاه وأوعد عليه، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. واعلموا أن النكاح سنة مرغوبة وطريقة محبوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنتي النكاح. وقال أيضا تناكحوا تناسروا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال أيضا التمسوا الرزق بالنكاح. وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا ذواقات. وهذا عقد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون إن شاء الله تعالى بسركم فيكون فيه عقد سمس وميغان. اللهم ألق بينهما المحبة والوداد وأن يرزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى يرون الأسباط والأحفاد آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ladies and gentlemen, and happy all brother and happy all sister, hoping from the Allah Subhanahu wa Ta'ala, today Sunday, date 25 of January 2026, we will follow the marriage ceremony procession between my brother Samsul Hadi and Megan Ross, the Fanfare. Before the marriage ceremony begins, we need information for all my brother and my sister at the request of family, future husband and future wife. The guardian of marriage of Megan is a guardian judge with the dowry 1 gram of gold, paid in cash. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, Bapak Ibu, tamu undangan dirahmati Allah, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, Bapak Kadus, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah.
dengan mengharapkan ridho, berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 25 Januari tahun 2026, kita akan sama-sama mengikuti, menyaksikan prosesi ijab kabul atau akad nikah saudara kami Syamsul Hadi, putra dari Bapak Haji Awaludin, dengan wali nikah dari saudari Megan Rose Davenport, putri dari Bapak Wayne R. Davenport. Namun sebelum prosesi ijab kabul ini dimulai, perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin saksi nikah bahwa yang akan bertindak selaku wali nikah untuk saudari Megan Rose Davenport adalah wali hakim, disebabkan oleh karena tidak ada satupun keluarganya yang sudah masuk Islam dari jalur laki-laki. Untuk itu kemudian perwaliannya diserahkan kepada kami selaku wali hakim di wilayah Kecamatan Batu Layar. Dan sekedar informasi untuk kita semua bahwa saudari Megan Rose Davenport ini sudah masuk Islam sekitar 1 bulan yang lalu di kantor urusan agama Kecamatan Batu Layar. Adapun mahar atau mas kawin yang telah disepakati oleh kedua calon mempelai berupa 1 gram emas yang dibayar tunai. Dan untuk lebih barokahnya prosesi ijab kabul ini, maka kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mengiringinya dengan pembacaan 2 kalimat syahadat, sholawat dan istighfar yang kita baca secara bersama-sama. Dilanjutkan kemudian nanti dengan permintaan izin dari mempelai wanita kepada kami selaku wali hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Please, Madam, right here. Bapak Hakim yang saya hormati, saya sekarang diri kepada Bapak untuk menikahkan saya dengan Syamsul Hadi dengan mas kawin 1 gram logam mulia dibayar tunai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saudara Syamsul Hadi bin Haji Awaludin, saya nikahkan engkau dengan Megan Rose Davenport dengan mas kawin 1 gram logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikahnya Megan Rose Davenport dengan mas kawin 1 gram logam mulia dibayar tunai. Alhamdulillah. Mandu penandatanganan berkas pernikahan. Untuk yang pertama akan ditandatangani oleh mempelai pria from Dusunarjo, Segigi, Batu Layar, Lombok. Selanjutnya penandatanganan oleh mempelai wanita Megan Rose Davenport
daughter of Mr. Wayne Davenport and Mrs. Helen Davenport from Ballina, Australia. Dipersilakan kepada para saksi untuk menandatangani berkas pernikahan. Right, ladies and gentlemen, after signing the marriage document, now Sam and Megan officially as husband and wife. Congratulations, happy wedding! Silakan Pak Ketua untuk langsung menyerahkan kutipan akte nikah kepada kedua mempelai. Baik, kita ganti dengan penyerahan mahar terlebih dahulu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mahar yang diminta adalah 1 gram logam mulia dan sekarang akan diserahkan kepada mempelai wanita oleh mempelai pria. Ini adalah simbol tanggung jawab dan cinta mempelai pria kepada mempelai wanita. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Alright, ladies and gentlemen, this is dowry presentation from the groom to the bride. This is symbolizing the responsibility of groom and love of groom to the bride. Himbau untuk tetap kondusif. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andus Tuan Guru Haji Najib Khalid. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha wasilan bainal anam wa qasilan bainal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'in wa tabi'in ila yaumil liqa'il malikil alam. Amma ba'du. Bapak Wa Kecamatan Batu Layar yang sama kita hormati, Bapak Kepala Desa Senidi, Bapak Kepala Dusun, wabil khusus Akhil Karim Tuan Guru Haji Ahmad Sudiarji, Kori kita yang sangat saya hormati, Al-Mukarramun para Tuan Guru yang lainnya, yang hormati juga keluarga besar dari para kedua mempelai yang berbahagia, wabil khusus para tamu kita
yang datang jauh dari Australia untuk menyaksikan akad nikah dari keluarga yang sangat-sangat dicintai. Pada pagi hari ini kita ucapkan selamat datang di Dusun Lucu, Desa Sinyigi, Kecamatan Batu Layar, Gunung Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kita juga ucapkan selamat kepada kedua mempelai, wabil khusus mempelai perempuan. You speak Indonesia every day? You understand? Ya bahasa saja lah. Bahasa Sasak ya. Kali ini supaya itu kan di Australia juga ada itu satu kejuruan bahasa Indonesia di Universitas Australia di Melbourne, yaitu sastra Indonesia. Jadi saya akan sampaikan saja di sini wasiat malaikat Jibril terhadap Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW, lam yazal Jibrilu yusini sab'ata asya'a. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada saya 7 sesuatu. Pertama, yusini anil jar hatta zanantu ka'annal jara yusrisuni. Pertama, saya dipesan oleh Jibril untuk menghormati tetangga. Untuk menghormati tetangga sampai saya mengira bahwa tetangga itu akan menjadi pewaris harta saya. Ini artinya betapa pentingnya arti dari para tetangga. Kalau dalam syariat agama kita, bahwa tetangga itu mempunyai 3 macam bagian. Pertama, ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Hak pertama adalah hak tetangga, yang kedua adalah hak keluarga, yang ketiga adalah hak agama. Yaitu yang pertama inilah, kalau tetangga kita itu keluarga kita yang sama agama kita, berarti hak tetangga dia punya, hak agama dia punya, dan hak keluarga. Yang kedua adalah yang punya 2 hak, yaitu adalah tetangga yang memang hubungan kekeluargaannya mungkin jauh, karena kita semuanya semua berkeluarga, berasal dari Adam. Cuma sudah terlalu jauh dia, maka dianggap 2 saja, yaitu pertama hak agama dan hak tetangga. Yang ketiga adalah yang mempunyai 1 hak. Agamanya berbeda dengan kita, keluarganya hubungannya sangat jauh dengan kita, tapi dia mempunyai hak tetangga. Sehingga apapun agamanya, hak tetangga ini tidak boleh diabaikan. Nanti di sana Samsul, di Australia, mungkin akan terjadi semacam itu. Mempunyai 1 hak. Kecuali kalau ada teman-teman kita dari Indonesia yang sama agama, berarti 2 tetangga. Artinya 2 hak. Tapi kalau tetangganya nanti semua adalah yang tidak sama agamanya dan kita, berarti hak tetangganya saja wajib kita hormati. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, kata Rasulullah. Siapa saja yang menyatakan dia beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tetangga. Jangan sampai dengan alasan beda agama langsung kita tidak menghormati mereka, tidak memuliakan mereka. Tapi wajib kita muliakan. Bila perlu, Samsul yang harus betul-betul tunjukkan akhlak Islamnya itu, karena ini satu-satunya ajaran daripada agama yang bisa menjangkau semua orang, bahkan bukan saja sama manusia. Akhlak itu sampai kepada rumput-rumput adalah mendapatkan kemuliaan dari kita, apalagi manusia. Yang kedua, kata Rasulullah, lam yazal Jibrilu yusili al-nisa hatta zanantu ka'annahunna lam yutlaqna. Yang kedua, saya senantiasa dipesan oleh Jibril tentang perempuan, sampai saya mengira bahwa
kalau perempuan itu sudah jadi istri kita, seolah-olah nggak boleh ditalak. Nggak boleh ditalak. Begitu kewajiban kita untuk memegang amanah yang namanya perempuan yang jadi istri kita. Apalagi di Samsul, bukan saja amanah seorang istri, tapi amanah keagamaannya juga. Wajib Samsul menjadi imam dalam sholatnya. Dalam sholatnya tidak berganti nama kan? Tidak berganti nama. Karena apa-apa, ya namanya, yang penting tahu artinya nanti nama itu. Jadi saya mengira bahwa kita tidak boleh menceritakan perempuan. Nah, memang di dalam Islam itu Rasul bersabda dalam sebuah riwayat Muslim, "Ma min shay'in halalin abghadu indallahi ghairu talaq." Tidak ada daripada sesuatu yang pekerjaan itu halal, tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu talak. Kenapa? Karena talak ini sesungguhnya adalah kesuksesan setan. Untuk apa? Untuk memecah belah rumah tangga kita. Apabila setan itu berhasil menyebabkan suami dan istri bercerai, berarti setan pada saat itu mendapatkan mahkota yang begitu besar dan indah dari iblis. Paling besar ongkos yang diberikan kepada setan. Oleh sebab itu jangan kasih setan itu bergembira. Jadi apapun permasalahan kalian dalam rumah tangga, apalagi ini masih saling menjagaki, boleh saya bilang begitu. Artinya karena dari tradisi dan lain sebagainya masih saling memahami. Nanti kasih tahu istrinya apa yang misalnya Samsul tidak sukai, kasih tahu. Begitu juga apa yang disukai oleh istri harus rundingkan. Jangan sampai itu jadi penyebab jangan sampai itu jadi penyebab perceraian. Jangan cepat-cepat cerai. Harus pertahankan rumah tangganya supaya banyak anak ya. banyak anak. If you can, every year you raise children. Jadi diusahakan supaya Samsul betul-betul jadi imam di Australia. Tapi sudah banyak kan anak-anak kita di Australia. Di Sela juga ada banyak orang anak Sela yang di Australia, baik yang kuliah ataupun yang kerja. Jadi imam di situ. Jadi imam. Dan sebab itu rajin belajar. Beli buku-buku yang Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah muamalah, kemudian masalah nikah. Sempatkan diri, wajibkan, pokoknya jangan hanya sempatkan, wajibkan setiap hari membaca buku-buku agama. Karena ini tanggung jawabnya Samsul kepada istrinya ini sangat berat. Jangan sampai dia nanti dalam sebab cerai dia kembali kepada agama, kan itu Samsul yang punya tanggung jawab. Oleh sebab itu pertahankan apapun caranya, sesakit apapun jangan sampai bercerai. Karena itu akan sangat potensial membuatkan dia akan kembali. Karena dengan dalam patah hati itu dia kembali. Nah kemudian yang ketiga kata Rasulullah, lam yazal Jibril yusini al-fikri. Senantiasa Jibril itu memesan saya tentang berzikir. Banyak-banyak menyebut nama Allah. Jadi tidak usah cari yang berat-berat, sebut nama Allah, Allah saja. Bagaimanapun dan apapun aktivitasnya Samsul, jangan pernah lupa menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Sampai betul-betul menjadi kebiasaan. Setiap waktu dan setiap saat sebut saja nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ini kan paling gampang. Allah, 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 Allah. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, lam yazal Jibrilu yusini an qiyamil lail. Senantiasa Jibril itu misal saya untuk senantiasa bangun malam, salat lain. Salat lain. Jadi paling tidak 2 rakaat lah. Walaupun ini hukumnya sunnah, tapi itu sangat-sangat mendukung. Apalagi kalau kita di rantau itu banyak kemungkinan rentan dengan berbagai macam permasalahan. Tetapi dengan salat tahajud itu insya Allah
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ya Allah. Di sebagian malam kalian harus bangun, lalu lakukan salat tahajud walaupun rakaat. Itu sebagai tanda kita dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa kita dicintai oleh Allah, kalau kita dibangunkan di malam untuk salat tahajud, bila perlu ajak istrinya salat tahajud. Bahkan itu kata Rasulullah, ciri daripada suami yang soleh, yang baik adalah apabila dia rajin membangunkan istrinya salat tahajud. Jangan sampai seperti, mohon maaf, yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ketika dia mengajak akan calon istrinya menganut agama Islam, terus dia sendiri tidak perhatikan dirinya. Nah, ini yang banyak terjadi. Sampai kita kasihan kepada teman-teman kita yang datang dari jauh, berharap mendapatkan dunia dari suaminya, tapi ternyata dia sendiri tidak bisa memperhatikan dirinya. Jangan sampai terjadi semacam itu. Nah, kemudian yang kelima kata daripada Rasulullah, lam yazal Jibril yusini an syukri. Jibril itu senantiasa memaksud saya untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Sekecil apapun tidak bisa kita nikmat, tidak bisa. Semuanya adalah dari Allah. Sampai-sampai saya mengira, kata Jibril, maka kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, kita akan langsung jadi kufur. Sampai begitulah kata Rasulullah. Nah, dan memang la isyakartum la azidannakum wa la ikafartum ila adzabil syadid. Kalau kalian syukur, saya akan tambah nikmat itu. Kalau dari nominalnya itu tetap, tapi kualitasnya yang ditambah kualitasnya. Kemudian yang keenam kata daripada Rasulullah, lam yazal yusini anil istighfar. Malaikat Jibril senantiasa memesan saya daripada banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Jadi sana zikir, syukur, istighfar itu adalah bisa menyebabkan kita mengalami hidup yang lapang. Kelapangan hidup itu harus banyak beristighfar. Dan seperti itu juga dipesankan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak beristighfar. Kemudian yang ketujuh kata Rasulullah SAW, lam yazal Jibrilu yusini anil tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil. Senantiasa Jibril itu memesan saya untuk senantiasa banyak-banyak baca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Paling tidak setiap selesai sholat 33. Ini semuanya akan membuat kita menjadi mengalami atau mendapatkan keringanan dalam hidup ini. Tasbih itu. Dulu malaikat penjaga aras yang banyaknya itu 19 atau 18, ketika dia merasa berat dalam menjalankan tugas yang mengatur aras, ternyata diperintah dia oleh Allah untuk banyak-banyak baca tasbih, banyak-banyak baca subhanallah. Jadi ketika pada suatu saat nanti Samsul di Australia misalnya, kalian mendapatkan kesulitan untuk menghadapi apapun rupanya kesulitan itu, banyak-banyak bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Insya Allah kalian akan menemukan jalan keluarnya. Wasiat Jibril terhadap Rasulullah ini sangat-sangat penting untuk kita ingatkan dan kita praktikkan, dan tidak terlalu sulit. Yang penting bagaimana kita mengawalinya, terus dijadikan sebagai satu kebiasaan. Lebih-lebih di saat kita baru membina rumah tangga, pasti akan menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan. Nah, kita berharap dari Samsul bersama istrinya nanti menjadi pintu dakwah itu untuk bisa mengembangkan agama kita di negara yang sangat subur, banyak untanya, tapi mereka tidak makan unta. Itu kan banyak orang-orang Arab yang iseng-iseng bawa unta ke Australia, sekarang menjadi binatang liar di sana. Itu yang lihat. Itu banyak juga ya anak Indonesia yang di sana menikah, bahkan ada saudara besarnya nikah di Australia, dan memang Australia kan negara kaya. Ada kerabat di sana. Ada kerabat di Australia. Bagian timur.
Orang Jawa pasti yang nanam. Bagian timur di Darwin. Iya, di Darwin ya. Itu pasti orang Jawa yang nanam. Kalau orang Amerika, Australia sendiri tidak suka kepada kelapa. Karena kan yang menemukan Australia orang Jepang. Orang Jepang, dari bahasa Jepang yang saya Australia Taralia. Australia itu Taralia itu pulau. Jadi dari situlah namanya Australia, Australia Taralia. Jadi para pengelana Jepang itu yang menemukan pulau Australia. Dan ada sebagian pada waktu itu adalah para nelayan yang dari Bugis, kemana orang Jepang itu. Nah, yang menemukan pertama kali, maka dipakai bahasa Jepang, Australia itu. Nah, jadi yang penting sekarang Samsul, kami bersama para suku sini mengucapkan selamat kepada kalian, karena kalian Samsul terutama sekali sudah dapat mengemban salah satu misi dakwah Rasulullah SAW, yaitu bisa mengajak orang lain untuk seagama dengan kita, yaitu dengan cara nikah. Karena Rasulullah juga kadang-kadang menggunakan media nikah ini sebagai salah satu dakwahnya. Oleh sebab itu mudah-mudahan istrinya menjadi perempuan yang solihah nanti dan melahirkan putra-putri yang solihah dan dapat mengajak yang lain untuk bersama dengan Samsul bersama istrinya. Semoga selamat dunia dan akhirat. Kasihan dan sayang sekali kekayaan Australia itu yang tidak diimbangi dengan sesuatu yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Kalau hanya dinikmati dunia, itu mungkin ya ayam saja bisa sebenarnya. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan adanya para imigran yang datang dari berbagai negara di Australia itu menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wadud. Dan karamun para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara sedang secerita yang terhormat, ini yang saya sampaikan dari kesempatan yang saya perhatian yang kami sampaikan dengan terima kasih dan kita ucapkan selamat kepada kedua mempelai baru ini. Semoga segera dapat membangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.